above all names. Oh, hallelujah, hallelujah. We want to glorify your name, want to glorify your name. We magnify. We lift you high and magnify. Oh Jesus, we lift you high and glorify. Name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names. Oh, hallelujah, shout hallelujah.
Selamat pagi. Gimana kabar? Sehat semua? Sukacita? Amin. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali di tahun 2024 setelah setahun kita tidak bertemu. Terakhir kita ketemu tahun 2023. Ya, tapi puji Tuhan hari ini kita boleh ada dalam ruangan ini dalam keadaan baik dan sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Oh, tidak ada, semuanya jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, mari kita menikmati hari ini, awal tahun, awal bulan, dan kita berharap kita akan memasuki dengan semangat yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru, dan pikiran yang baru di dalam Kristus tentunya. Kita menjalaninya dengan sukacita karena kita tahu bahwa kasih-Nya akan terus menolong dan menyertai kita. Dan nanti kita ada perjamuan, kita akan terus mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk dan menikmati perjamuan Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita akan memulai ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan terima kasih bahwa oleh karena pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, kami boleh sampai hari ini di tahun 2024. Terima kasih untuk setiap pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehadiran kami hari ini, kami datang dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup ini. Biarlah keberadaan kami bukannya sebagai rutinitas, tetapi kami hadir dengan motivasi yang benar karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat tahun baru. Ya, mari kita berdiri. Kita nyatakan sukacita kita di tahun yang baru ini. Ucapkan selamat tahun baru dengan saudara seiman kita, minimal 10 orang ya. Kalau bisa 50 lebih bagus. Selamat tahun baru, Happy New Year. Harapan baru, semangat baru di dalam Tuhan. Ya. Luar biasa anak-anak yang berlindung di dalam naungan Tuhan. Semua diberkati, semua dipelihara Tuhan. Ya. Baik, kita siapkan hati kita untuk ibadah pagi ini. Puji Tuhan, awal yang indah di tahun 2024. Kita datang kepada Tuhan, kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan, menyembah Dia, Allah kita yang luar biasa. Saya akan membacakan firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Tawari 29 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan,
Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan, Allah kita yang luar biasa, Allah yang megah, Allah yang besar, Allah yang mulia. Besar Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Bersama-sama katakan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia Allah kita yang besar dan mulia. Mari kita datang kepadanya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan sirna Bapak Ibu, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Bersama-sama kita katakan, Allah kita yang besar, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar
Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang mulia, yang ajaib melebihi segala-galanya. Pagi hari ini, awal tahun 2024, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami diselamatkan dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Dan pagi ini kami mau awali tahun yang baru dengan lebih dan lebih lagi menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah kami yang besar, Allah yang sanggup menolong kami dalam keadaan apapun. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, semua bersuka cita pagi ini? Amin. Mana senyumnya saya lihat? Puji Tuhan, semua memberikan senyum-senyum yang paling baik. Mari pagi ini saya mengundang kita, kebaikan Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Siapa yang merasa diberkati selama tahun 2023? Semua ya. Siapa yang rindu dan ingin terus diberkati Tuhan di dalam hidupnya di tahun 2024? Saya juga mau ya. Semuanya bersuka cita, semuanya mengharapkan hal yang indah di dalam hidup kita. Namun kadangkala ada hal-hal yang terjadi yang di luar keinginan kita. Tetapi kita percaya di balik semua itu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama bersuka cita pagi ini untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kami berkata
kita. Jemaat KBM silakan duduk kembali. Satu musim sudah berlalu di dalam hidup kita, tahun 2023. Dan hari ini kita memulai musim yang baru di tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Setelah kita dari sini kita tidak tahu. Tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, yang akan selalu menjaga, yang akan selalu memelihara hidup kita hari demi hari. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan selalu menolongku. Biarlah ini menjadi doa kita. Kita percaya Tuhan akan selalu menolong kita dimanapun kita berada. Ini doa kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari nyatakan bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Selalu menolongku, selalu Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih sungguh lagi kita datang kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Percayalah, kasih Tuhan selalu abadi. Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Amin saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Bahkan burung di udara Tuhan selalu pelihara. Kasih-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyatakan Tuhan akan selalu menolong kita. Menolongku, amin saudaraku. Selalu
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan selama-lamanya Engkau tetap sama. Terima kasih Bapa, Engkau memelihara hidup kami hingga sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan tolong kami agar kami boleh dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu boleh menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 itu Yosua itu setelah Ulangan. Siapa tahu 2024 udah berubah kan? Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Sudah ketemu semua? Kita akan baca silih berganti. Saya membacakan ayat 6 dan saudara akan membacakan ayat yang ke-7 dan begitu juga selanjutnya. Dan saya akan bacakan dalam versi Alkitab terjemahan baru yang kedua. Begini firman Tuhan. Orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada masa itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak kereta ini pun akan menjadi milik pusaka kamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Allahmu dengan sepenuh hati. Sekarang lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang telah dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun hari ini. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai hari ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Beritahulah orang yang paling besar di antara orang-orang Anak dan aman yang itu dengan hidup perang. Ya, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya berikan tema adalah kehidupan yang konsisten. Ya. Tapi konsisten dalam hal ini adalah konsisten yang hal positif. Ya. Jadi jangan nanti saudara kalau tahun 2023
kita ada melakukan hal-hal yang negatif, lalu kemudian masuk 2024, lalu kemudian kita berkata, kan Pak Pendeta kemarin berkata, hidup itu harus konsisten. Gitu ya. Tapi ini konsisten dalam hal positif Bapak Saudara. Ya. Kalau tahun lalu 2023, kalau kita ngomongnya lebih mudah ngomong nama-nama binatang, maka di tahun 2024 harus berubah. Jangan konsisten terus ngomongin nama-nama binatang ya kepada teman. Jadi harus ada perubahan. Jadi konsisten dalam hal ini saudara adalah konsisten yang positif di dalam Tuhan tentunya. Ya. Karena kita memasuki tahun baru 2024 1 Januari. Dan mari kita melihat kehidupan kita supaya kita menjalaninya ketika kita mulai di awal tahun 1 Januari 2024. Nah, kemudian kita menjalani 2024 ini nanti dengan hidup yang konsisten juga di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mulai dengan di dalam Tuhan 1 Januari, lalu kemudian kita jalani di luar Tuhan. Dan kemudian kita akhiri nanti di tahun 2024 sama sekali di luar Tuhan. Itu tidak konsisten namanya. Jadi kita mulai hari ini dengan konsisten di dalam Tuhan. Ya, 1 Januari beribadah ke gereja. Sampai nanti akhir tahun. Terus beribadah kepada Tuhan. Ya. Jangan nanti tanggal 1 Januari ibadah, lalu nanti baru ketemu lagi pas Paskah. Gitu ya. Habis itu baru ketemu lagi nanti pas Natal. Itu tidak konsisten namanya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah Kaleb? Dia adalah salah satu pemimpin dari suku Yehuda. Ya. Kaleb sendiri memiliki nama saudara, ada yang mengartikan seperti ini, tapi ini dalam hal negatif. Ya. Kaleb itu sama seperti anjing. Tapi bukan yang hal negatif. Tetapi anjing dalam hal ini adalah pemburu. Bersemangat, bergairah, memiliki kekuatan. Itulah Kaleb. Dan kita tahu saudara bahwa Kaleb ini adalah salah seorang yang diutus oleh Musa ketika mengintai tanah Kanaan. Berapa orang yang diutus oleh Musa? 10 apa 12? 12. Ya. Dia bersama dengan Yosua. Nah, dalam hal ini saudara ketika mengintai tanah Kanaan, dia melihat, dia bertemu, bahkan sempat menikmati isi tanah Kanaan. Lalu kemudian kembali. Ada 10 yang ragu-ragu, ada yang 10 yang pengecut, tapi hanya 2 yang tetap melihat, memandang kepada Allah. Yang tidak fokus kepada orang-orang atau penghuni tanah Kanaan. Nah, dalam bagian ini saudara kita diingatkan kembali. Kenapa hidup itu harus konsisten? Karena di bagian ini berkata orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Karena mereka setelah semua masuk, lalu kemudian dibagi-bagi semua warisannya sesuai dengan yang telah difirmankan Tuhan. Lalu kemudian berkatalah Kaleb bin Yefuna orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa Abi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Dia ingat kembali tentang firman Tuhan, dia ingat kembali tentang janji Tuhan. Bahwa setelah menikmati, setelah masuk dalam tanah Kanaan. Lalu kemudian dia bertanya kembali tentang yang telah difirmankan Tuhan kepadanya melalui Yosua. Dia mau saudara menjalani hidup ini tidak dengan semaunya dia.
Maka dia datang kepada Yosua. Berikanlah apa yang menjadi bagianku. Kaleb begitu bersemangat menikmati pemberian Tuhan, saudara. Meskipun umurnya sudah 85 tahun. Dalam ruangan ini ada yang 85. Kalau Mbah Diakon 84. 1 tahun lagi. Seumuran dengan Kaleb. Gitu ya. 85 tahun. Tetapi meskipun usianya sudah tua. Secara umur kita hari ini. 85 tahun. Tetapi dia masih tetap bersemangat. Menjalani hidup. Dia masih tetap semangat. Bukan saja hanya karena namanya. Tetapi umur yang sudah 85 tahun dan secara hitungan kita hari ini sudah tua, tetapi dia masih semangat menjalani hidupnya. Kenapa? Kalau hari ini saudara, kita memasuki tahun 2024, pertanyaannya, masih tidak kita semangat menjalani hidup ini? Atau kita berkata, aduh Pak, seperti tadi dikatakan Cacuen, kita nggak tahu nanti minggu depan, kita nggak tahu bulan depan, kita nggak tahu nanti beberapa bulan ke depan, kita nggak tahu, ya sudahlah. Tapi Kaleb meskipun 85 tahun, dia masih tetap semangat menjalani hidup ini. Dan saya berharap kita semua di awal tahun ini saudara, selain di tahun baru, pasti umur kita juga akan semakin bertambah. Dan mari kita menjalani hidup ini dengan begitu semangat dan konsisten. Kenapa saudara? Next. Karena ada Allah yang konsisten. Ada Allah yang konsisten saudara. Bahwa bukan saja hanya sebagai pengakuan dari Kaleb. Tetapi sungguh Tuhan sangat konsisten dalam segala hal. Lalu kemudian hal inilah yang membuat Kaleb begitu menjalani hidup ini. Harus tetap bersemangat, tetap konsisten menjalani hidup. Meskipun umur 85 tahun. Bapak saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan saudara, sekarang lihatlah. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa. Lihat, aku sudah 85 tahun. Dan Tuhan telah berfirman kepada aku sejak aku berumur 40 tahun. Dan sekarang 85 tahun. Waktu saudara 45 tahun lamanya, dia tetap konsisten. Bahwa pemeliharaan dan penyertaannya konsisten hingga Kaleb berumur 85 tahun. Hal inilah yang Kaleb melihat bahwa aku menjalani hidup ini, menjalani tahun 2024 ini dengan konsisten. Kenapa? Karena ada Allah yang konsisten. Makanya tadi lagu Tuhan Yesus sangat baik sampai selama-lamanya. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Cuma pertanyaannya saudara, apa kita melihat ini, menikmati ini tidak? Bahwa ada Allah yang konsisten dalam hidup ini. Oh, kalau kita boleh sampai hari ini Bapak Saudara, ini adalah bentuk bagaimana Allah memelihara dan menyertai kehidupan saudara. Ada Allah yang konsisten ketika dia berjanji dan dia melakukannya. Kan dikatakan ayat 10 itu saudara, bahwa kini 40 tahun sudah berlalu. Bayangkan saudara, 45 tahun lamanya Allah berfirman dan berjanji kepada Kaleb. Dia menanti, dia menunggu saudara.
Dan di dalam penantian, di dalam menunggu itu saudara, 45 tahun, dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Dia menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia berkata, saudara, lihatlah Tuhan telah memelihara hidupku. Dan di ayat 12, sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Manusia bisa berubah. Saya dan saudara bisa berubah. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Ketika dia berfirman, dia pasti akan menepatinya. Ketika dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Beda dengan manusia. Hari ini iya. Besok bisa berubah. Hari ini janji, ayo nanti habis ibadah nanti kita makan bareng ya. Oh iya. Pas mulai, sorry. Aku ada janji yang lain. Besok ya. Berubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia konsisten, saudara. Memelihara. Dia konsisten menyertai kehidupan kita. Hari ini kita ada dalam ruangan ini. Sebagai bukti bahwa pemeliharaan Tuhan, penyertaannya konsisten dalam kehidupan saudara. Dia tidak pernah berubah. Waktu Bapak Saudara adalah sebuah media terbaik untuk membuktikan sebuah kesetiaan dan kekonsistenan. Waktu adalah media terbaik untuk membuktikan seseorang itu konsisten atau baik. Ya. Makanya saya selalu bilang bahwa saudara, hari ini kita bisa mengklaim bahwa saya baik. Hari ini kita bisa mengklaim bahwa itu saya itu jujur. Hari ini bisa kita mengklaim bahwa hari ini saya rendah hati. Tetapi saudara, saya mau katakan saudara bahwa waktulah yang membuktikan kalau saudara itu baik, jujur, rendah hati. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Apakah masih tetap sama atau tidak? Makanya saya selalu bilang saudara, kalau saya dikatakan baik saya tidak senang. Kenapa? Karena saya tidak tahu besok bisa berubah. Tetapi saya senang saudara ketika orang mengatakan kepada saya bahwa Tinus itu baik. Ketika peti tutup mati, ditutup. Dan kemudian orang berkata, Pak Tinus itu baik. Artinya apa? Sampai mati. Tapi kalau hari ini dikatakan baik saudara, besok belum tentu bisa berubah. Tetapi ketika peti itu ditutup dan kemudian orang berkata, memang dia baik. Nah itu baru selesai. Tidak ada yang bisa membantah lagi. Karena selesai. Ya. Tetapi Allah tidak pernah berubah. 45 tahun dia berjanji. Dan dia akan menggenapi saudara. Ya. Tidak pernah berubah. Next. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Dia tetap baik. Aku baik hari ini iya. Besok belum tentu. Ya kan? Kemarin ada satu teman. Kami sempat teleponan. Dan dia berkata begini. Bro, iya, aku lagi jengkel ini. Kenapa? Selama ini, aku itu baik sama pendetaku. Oke. Masa kemarin pas Natal aja, sama sekali dia tidak mengucapkan selamat Natal kepada aku. Yang lain diucapkan, aku enggak. Aku nggak tahu apa masalah apa ini, Pak Pendeta ini. Terus aku bilang,
Kenapa nggak datang aja langsung tanya? Siapa tahu dia ini paketnya udah habis. Makanya dia nggak kirim. Tapi kok yang lain dikirim kok aku enggak? Ya pas giliran kamu dikirim habis paketnya. Aku bawa canda aja. Gitu. Akhirnya kami ngobrol banyak, saya bilang, aduh jangan sampai hanya gara-gara ucapan Natal dari pendetamu tidak dikirim, kebaikanmu, sukacitamu hilang. Akhirnya saya bilang gini, ya sudah, karena pendetamu nggak ucapin, saya gantikan aja ya. Saya ucapin selamat Natal dan selamat menyambut nanti tahun baru. Gitu. Kan sama-sama pendeta toh, kan aku pendeta juga. Gitu kan, dia pendeta. Ya, jadi aku menggantikan beliau aja. Ya. Akhirnya kami ngobrol lama dan akhirnya dia ini. Saya bilang, kalau kamu selama ini baik sama pendetamu, hanya gara-gara ucapan Natal kamu berubah, alangkah, waduh. Apa itu bahasa Palembangnya? Apa? Sengsara, apa bahasa Palembang itu? Apa? Itulah. Itulah. Gitu ya. Nah itu saudara, bahwa seringkali kita boleh baik, tetapi hanya hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal sebenarnya. Gitu. Tetapi bisa merubah bahwa kita itu baik. Bisa berubah. Yang tadinya baik bisa jengkel. Yang tadinya mengasihi bisa berubah menjadi membenci. Hanya hal-hal sepele. Itulah manusia. Tetapi Yesus tetap sama. Ya, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Dia tetap sama. Itulah sebabnya saudara, kehidupan kita harus konsisten. Kita harus bersemangat menjalani hidup ini. Kenapa? Karena ada Allah yang konsisten bahwa saudara memelihara dan menyertai kehidupan saudara. Maka tidak perlu takut. Makanya tadi nyanyian berkata, musim boleh berganti, tetapi kasih Allah akan tetap memelihara kehidupan saudara. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Yang kita tahu bahwa ada Allah yang setia. Ada Allah yang konsisten menyertai dan mendampingi kehidupan saudara. Jangan pernah berubah. Yang kedua, iman yang konsisten. Ya. Kalau tadi Allah yang konsisten di pihaknya, sekarang di pihak kita, saudara. Iman itu harus konsisten. Ya. Kenapa saya kasih biji sesawi itu gambaran yang diberikan Tuhan. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja. Ya. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Dan firman Tuhan itu saudara pernah diuji di Mesir. Kalau saudara nanti pulang ke rumah, cari di Google, jangan sekarang. Gereja sampah di Mesir. Cari nanti. Ceritanya begini. Ada orang-orang di sana yang non-Kristen melaporkan kepada rajanya bahwa orang Kristen itu memiliki ayat firman Tuhan. Bahwa kalau kamu memiliki iman sebiji sawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Akhirnya rajanya itu memanggil orang Kristen. Benar bahwa kamu memiliki firman Tuhan di dalam Bible kamu, memiliki ayat kalau kamu memiliki biji sawi kamu dapat memindahkan gunung? Iya benar. Oke. Karena kota itu sempit, mereka rencana memperluas. Dan dia berkata begini, buktikan kepada kami bahwa ayat itu benar adanya. Kami kasih 3 pilihan. Kalau kamu tidak bisa memindahkan, 1, kalian diusir. 2, kalian menjadi agama yang kami peluk. Dan yang 3, kalian dibunuh. Akhirnya mereka berpuasa selama 3 hari. Dan lalu kemudian saudara, ketika mereka berpuasa 3 hari itu, gunung itu pindah
bergeser sekitar 3 kilo. Makanya nanti kalau lihat di Google itu di bawah ini, kayak di bawah, di bawah batu. Ruangan ibadahnya. Namanya gereja sampah. Karena di tempat pembuangan sampah orang Kristen itu. Iman sebiji sesawi saja. Ya. Bisa nanti dicari. Ketika saya kemarin membaca itu saudara. Lalu kemudian ada kemarin bertemu dengan salah satu anak Tuhan yang bukan gereja kita tapi gereja di Indonesia lain. Dia sempat pergi ke Mesir. Dan dia pergi ke satu museum. Dan di museum itu ada sejarah itu mengenai gereja sampah itu. Ceritanya. Iman itu saudara konsisten saudara bukan masalah besarnya. Tetapi iman itu walaupun kecil, tapi harus terus bertumbuh. Harus tetap konsisten. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu. Dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, aku membawa pulang kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudara aku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, bahwa ketika orang-orang Kristen di Mesir, ketika mereka ditanya, mereka dipanggil, kemudian diberikan 3 pilihan saudara. Mungkin ketika mereka meragukan firman Tuhan, mungkin mereka berkata, mungkin kami mengambil 2 pilihan. Keluar atau kami meninggalkan keyakinan kami. Dan kemudian menjadi keyakinan yang engkau perlu. Tetapi mereka berdoa saudara. Dan Kaleb berkata, hari ini. Namun aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 40 tahun dia berfirman kepada aku. Dan hari ini 85 tahun. Selama 45 tahun tetap sama. Ketika dia berfirman 40 tahun lamanya. Yang dulu. Aku tetap mengikut Tuhan sepenuh hati. Dan hari ini 85 tahun aku tetap sama. Mengikut Tuhan sepenuh hati. Ada banyak orang-orang Kristen anak Tuhan saudara ketika di awal memulai di dalam Tuhan. Tetapi dalam menjalaninya mungkin penuh dengan pergumulan. Mungkin penuh dengan tanda tanya. Mungkin dia tetap berdoa tetapi belum ada jawaban. Lalu kemudian mulai goyah dan mulai mempertanyakan benar tidak bahwa Tuhan itu ada. Bahkan di ayat 14 masih dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Karena sampai hari ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Iman yang benar dan konsisten tidak dapat dibatalkan oleh suara mayoritas. Bahwa ketika dia pulang dari pengintaian, 10 orang berkata, kita tidak mampu. Kenapa? Karena orang-orang yang besar, raksasa. Kami melihat mereka, wow. Kami tidak ada apa-apanya. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, enggak. Memang mereka besar. Tetapi kita dapat mengalahkan mereka. Dan iman yang sama 45 tahun yang lalu masih sama sampai hari ini. Makanya dia berkata, berikanlah aku menjadi bagianku
Ada orang-orang enak di sana. Saudara, orang-orang raksasa. Salah satunya saudara adalah Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Mungkin saudara ketika engkau menyatakan imanmu, mungkin engkau dibenci. Mungkin saudara dikucilkan. Mungkin saudara akan ditinggalkan. Tetapi masih tidak, kita tetap berkata, kita pasti bisa karena Tuhan. Atau kita ikut arus karena 10 orang berkata, kita tidak bisa. Meskipun Kaleb dan Yosua dimusuhi saudara, mereka tetap pada pendiriannya, mereka tetap pada imannya. Bagaimana kalau kita di kantor? Nggak apa-apa, bos nggak tahu. Markup aja harganya. Oh nggak bisa, saya memang kalau kami di agama kami nggak bisa. Udah jangan sosok suci lah. Kalau sekarang ini kalau nggak bisa itu kapan kamu kaya, kapan kamu bisa beli mobil? Itu ada keluaran baru mobilnya. Masa kamu cari itu terus? Sedikit lah, nggak apa-apa. Tuhan juga maklum. Nanti datang kepada Tuhan minta ampun. Kan Tuhan itu kan setiap kali kita datang diampuni kita. Kan Tuhan berkata, jikalau engkau datang mengaku dosamu, maka Dia akan setia dan adil dan mengampuni segala kejahatanmu. Nggak apa-apa. Tapi masih tidak, kita tetap pada iman kita. Ketika mulai ada pengaruh kiri kanan, dan kemudian kita masih berkata, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Iman yang tidak dapat kompromi dan dipengaruhi oleh kondisi. Mungkin ada alasan bagi Kaleb, waduh aku udah tua. Pastilah Tuhan memaklumi. Kalau saya menyimpang sedikit, kalau saya melenceng sedikit, Tuhan pasti maklumi. Tapi bagi Kaleb, dia berkata, 45 tahun yang lalu, aku tetap mengikuti Tuhan sepenuh hati. Dan hari ini, 85 tahun, aku masih tetap mengikuti Tuhan sepenuh hati. Bagaimana jikalau doa saya dan saudara tidak dijawab oleh Tuhan? Belum dijawab oleh Tuhan. Masih tidak, kita tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karenanya kita menjalani tahun 2024 ini. Mari kita memiliki iman yang konsisten, saudara. Jangan hanya hari ini, tapi besok dan seterusnya. Tetap konsisten dalam iman kita. Harus tetap konsisten. Next. Bilangan 14:24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa. Ini bukan gila ya. Lain jiwa. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Bahkan Tuhan sendiri melihat, mengakuinya. Karena hambaku Kaleb itu mengikuti aku sepenuhnya. Kalau hanya pengakuan manusia, saudara, masih kita meragukan. Mungkin karena dia dekat, makanya dia puji-puji. Cuko yang pedas dia katakan manis, karena dekat. Tapi Tuhan berkata,
hambaku Kaleb itu. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ada pengakuan daripada Tuhan. Ini bukan orang dalam. Ya, bukan orang dalam, tapi karena memang Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan terakhir, perjuangan yang konsisten. Ini mustahil ya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan. Umur 85 tahun saudara, dia masih semangat dan masih berjuang. Berikan kepadaku. Mungkin saja Tuhan menyertai aku dan aku menghalau mereka. Bahwa saudara, bahwa seringkali kita dalam kondisi tidak menjadi sebuah alasan untuk manja kepada Tuhan. Bisa aja kali berkata, Tuhan jangan sampai aku berperang lagi, capek. Tuhan kalau bisa pergumulan ini, aduh jangan sampai aku melewati, tolong singkirkan Tuhan. Lutut saya sampai luka. Tuhan tolong. Masa Tuhan gak tahu? Aku udah 85 tahun. Udah capek berperang. Bisa gak Tuhan? Langsung binasakan Bella. Biar aku aman masuk gitu kan. Aku masuk ke tanah yang diberikan Tuhan kepada aku langsung gini-gini aja. Enggak. Tapi kali berkata, berikan kepada aku. Aku tahu ada orang enak di sana. Dengan kota-kota benteng besar. Dengan raksasa besar. Tapi Tuhan menyertai aku dan menghalau mereka. Tahun 2023 saudara mungkin penuh perjuangan bagi saudara. Penuh dengan pergumulan. Banyak hal yang sudah kita lewati. Tetapi jangan sampai kita memasuki tahun 2024 dan berkata, Tuhan aku udah puas, aku udah bosan. Tahun 2023, Tuhan tolong, tolong. Udah capek. Lalu Tuhan berkata, oke. Kamu udah capek? Iya, mari pulang. Oh bukan itu Tuhan. Bukan itu juga. Terus mau apa? Kamu katakan udah capek. Kan tinggal enak aja. Kan di surga kan nggak kerja. Iya kan? Sukacita, happy. Semua disediakan. Ya udah yuk pulang. Oh, belum. Tuhan belum. Tuhan masih ada itu mobil keluaran baru, belum. Itu apalagi motor listrik sekarang itu, aduh. Gak perlu antri isi bensin Tuhan. Biar aku coba dulu itu Tuhan. Ya sudah, kerja keras. Aduh, nah itu dia. Ada Allah yang konsisten, ada iman yang konsisten, dan ada perjuangan yang konsisten saudara. Karena aku tahu ada Allah yang menyertai. Jalanilah tahun 2024 dengan penuh perjuangan. Karena kita tahu ada Tuhan. Tapi harus konsisten saudara. Ya. Kaleb melihat sebuah kondisi sebagai media untuk menyatakan kuasa Allah. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai hari ini. Karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Arba ialah orang tersebar dan atau orang enak. Lalu negeri itu tentram tanpa perang. Menjadi milik pusaka
Kaleb, oh saudara. Dia juga tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan masih ingat toh? Waktu utus 12 orang, 10 yang kecut hati toh? Kan aku sama Yusuf sama saya kan yang berkata Tuhan pasti mampu. Bisa lah. Nggak perlu perang lagi. Masa kita udah baik-baik sama Tuhan, kita udah puji-puji. Masa hal itu aja nggak bisa? Lain kali aku nggak bisa puji lagi loh. Enggak, saudara. Yesus Tuhan itu bukan orang dalam, saudara. Tapi dia ada Allah yang adil. Perlu perjuangan, tetapi dia akan menyertai. Perlu kerja keras, dia memberikan kekuatan. Perlu usaha, dia memberikan hikmat kepada kita. Jadi jangan kita merengi-rengi Bapak Saudara. Tapi mari kita jalani dengan penuh sukacita. Berjuang. Tidak ada yang mudah. Kemarin ada teman, katanya dia tidak begawe lagi. Saya tanya kenapa? Wah berat. Iya berat. Sudah. Karena dia sudah berapa kali pindah begawe. Sekarang pengangguran. Karena waktu dia keluar, dibilang oh, berat sekali begawe. Ya sudah. Sekarang pengangguran, aku tanya gimana? Wih susah. Lu kenapa? Gak ada gawe. Lu kemarin kan ada gawe dibilang berat. Sekarang gak ada gawe dibilang kan susah. Soalnya kalau di tempat saya itu saya ditekan terus. Gak ada uang lembur. Semua tanggal hitam. Gak ada tanggal merah. Masuk terus. Gak ada bonus. Gak ada uang transport. Saya bilang, masih bersyukur. Sesusah-susahnya kalau sudah begawe, itu lebih susah kalau tidak ada gawe. Kenapa? Meskipun berat, masih bisa dinikmati. Karena kenapa? Akhir bulan nanti pasti ada yang masuk ke dalam rekening. Tapi kalau nggak begawe, udah deh selesai. Bilang sekarang ini susah mencari pekerjaan. Ya. Akhirnya saya bilang ke dia kayak, kalau kamu nggak mau susah ya buka usaha sendiri. Tapi nggak ada modal katanya. Ya makanya begawe biar ada modal. Susah nian. Semuanya dibawa keluh kesah saudara. Perjuangan itu konsisten saudara. Sebenarnya bisa Kaleb mengklaim sama Tuhan. Aku sudah kerja keras Tuhan, aku sudah beriman, aku sudah ikut Tuhan. Dengan setia. Bisa kali Tuhan kasih aku tanpa harus kerja keras, tanpa harus berperang. No. Kaleb tidak mau itu. Tetapi yang luar biasanya saudara. Dia kan sama-sama Yosua kan. Waktu mengintai itu. Dan dia tidak serta-merta langsung ambil bagiannya. Dia tetap menghormati Yosua sebagai pemimpin. Dia datang kepada apa? Berikanlah kepadaku apa yang menjadi bagianku. Meskipun mereka berdua sama-sama waktu itu. Setara saudara. Tetapi dia tetap menghormati Yosua. Berikanlah kepadaku apa yang menjadi bagianku. Dia tidak seenaknya. Saudara, next. Filipi 4:13. Kita menjalani tahun 2024 saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tahun 2024 kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa ada Allah yang menyertai. Ada Allah yang konsisten. Oleh karenanya mari kita
Nikmati iman kita di dalam Tuhan dengan konsisten juga. Dan mari kita terus berjuang dengan konsisten pula. Ya, perlu perjuangan, perlu kerja keras. Dan mohon bersabar. Seperti Kaleb, 45 tahun lamanya. Dia menunggu, dia menanti dengan sabar akan janji Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya baru seminggu, baru 1 tahun, baru 2 tahun, jawaban belum dijawab oleh Tuhan, mohon bersabar. Oke? Jangan menggerutu sama Tuhan. Kaleb aja 45 tahun dia menunggu, baru dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baru 1 tahun, baru 2 tahun, lalu kemudian kita menggerutu, lalu kemudian kita tinggalkan Tuhan. Alangkah iman kita itu sedikit sekali. Tidak berkualitas. Hanya karena hal-hal itu. Dan pada akhirnya Bapak Saudara, next. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita menjalani tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Bukan bersama dengan bos, bukan bersama dengan atasan, bukan bersama dengan gebetan, tetapi mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati tahun 2023. Dan hari ini, hari pertama di tahun 2024. Bahwa menjalani tahun ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yakinlah bahwa ada Allah yang menyertai. Dia senantiasa bersama dengan kita. Tuhan berkata, lihatlah, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Mari kita melihat bahwa ada Allah yang konsisten
Dan mari kita menjalani hidup ini dengan iman yang konsisten dalam Tuhan. Bersamamu Bapa aku lewati semua. Meskipun berat. Meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Meskipun orang yang kukasihi meninggalkan aku. Dan mungkin ke depan ada juga yang mengkhianati, menyakiti. Tapi aku tahu ada Allah yang senantiasa ada bersama. Yang tidak pernah meninggalkan aku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa menyertai, memimpin dan menopang kehidupan kami. Kami dapat melalui tahun 2023 oleh karena pertolongan Tuhan. Dan di tahun 2024 ini kami memiliki keyakinan yang sama, Allah yang sama yang tidak pernah berubah akan terus menyertai, memimpin dan menolong kehidupan kami untuk boleh menjalani, mengakhiri tahun 2024 nantinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Boleh petugas maju ke depan. Saudara, kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Dan sebelumnya, silakan bersaudara boleh berdoa sejenak. Sebelum kita nanti menikmati perjamuan Tuhan ini, kita memulai di awal tahun 2024 ini. Mari kita melihat kehidupan kita. 2023 sudah berlalu. Dan kita masuki tahun 2024. Perjamuan Tuhan sebagai peringatan bagi kita untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu. Dia telah mati untuk kita. Agar kita tidak lagi hidup di dalam lumpur dosa. Agar kita tidak lagi dibelenggu dan dipenjara oleh kuasa maut. Dia datang dan mati untuk kita semua. Dan mari kita melihat diri kita selama kita mengikut Tuhan. Apakah kehidupan kita, pemikiran kita, perkataan kita menyenangkan, memuliakan Tuhan atau tidak? Mari kita juga melihat apa yang kita perbuat. Mungkin manusia tidak tahu. Teman, sahabat, saudara, orang tua. Tidak ada yang tahu apa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan tahu. Karena Dia Allah Maha Tahu. Dan jikalau ada sesuatu yang masih kita lakukan dan Tuhan tidak berkenan. Hari ini, saat ini, mari kita melakukan pengakuan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami yang percaya kepada Engkau. Hanya oleh karena anugerah kami boleh dapat diselamatkan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena amal ibadah kami. Tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapa, selidiki dan lihatlah hati kami. Lihat pikiran kami. Jikalau ada sesuatu yang masih tersembunyi. Jikalau ada sesuatu yang masih kami bungkus dengan rapi. Kalau jika ada sesuatu yang masih kami simpan dengan erat-erat. Kalau masih ada sesuatu yang kami masih simpan di brankas dosa. Saat ini Tuhan, kami mau membuka diri dan membuka hati. Dan mau mengakui di hadapan Tuhan. Dan mau bertobat dan meninggalkan semuanya itu. Karena tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan Yesus. Inilah hidup kami. Inilah hati kami. Inilah pikiran kami. Jiwa kami. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan, kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan buka. Silakan kau buka. Dari belakang.
Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita akan makan rotinya. Mari kita angkat anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur kita. Kita berdoa. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena hari ini Tuhan boleh memberkati kami, mengizinkan kami untuk boleh melakukan perjamuan Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan Tuhan, sebagai peringatan akan Engkau, dan sebagai bentuk untuk kami terus memberitakan kematian-Mu kepada setiap orang. Bahwa Allah telah datang ke dalam dunia, telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Dan biarlah berita tentang pengorbanan-Mu itu tidak berhenti di kami, tetapi kami beritakan kepada orang lain, kepada keluarga kami yang belum percaya mengenal Engkau, kepada teman, sahabat, dan kepada semua orang. Pakai kami Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, berikan kemampuan, berikan hikmat, dan berikan kekuatan untuk boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita. Mari kita akan menaikkan pujian, hitunglah berkat-Mu. Kepada petugas persembahan kami persilakan. Hidupmu jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu, dengan cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu satu
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah sifat murah hati. Berilah sifat murah hati pada kami, ya Tuhan, agar seluruh hidup kami rela kami baktikan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Tapi untuk doa ini kita akan setiap keluarga, ya. Jadi keluarga bisa duduk satu bangku atau berdiri. Kita melingkar semua sambil bergandengan tangan. Terus gimana yang belum berkeluarga, Pak? Gak ada papa mamanya. Gabung sama teman, itu keluarga juga. Kalau ada pertanyaan, gimana Pak? Aku belum berkeluarga, masih gebetan. Belum, ya gandeng tangannya, doakan supaya ke depan jadi kenyataan, jadi keluarga. Gitu ya. Jadi silakan berdiri bersama-sama, kita bergandengan tangan bersama melingkar, dan nanti saya akan pimpin dalam doa. Ya, kumpul sama keluarga, bergandengan tangan. Ya. Hah? Iya. Oh. Iya. Boleh di sini. Ayo. Setiap keluarga, oke. Udah? Belum. Pak Abun boleh ke sini Pak Abun. Masih ini, longgar ini. Tata. Geser lagi. Berarti ruangan gereja kita kecil berarti ya. Ya. Kita doakan bersama-sama supaya bisa melebar kiri kanan nggak bisa, berarti naik ke atas. Gitu ya. Jadi bisa lihat kalau selama ini ada keluarga yang duduk pisah-pisah. Nah hari ini bisa melihat oh saudara ternyata oh ini anaknya ini loh. Iya, ya. Gitu kan. Baru ketahuan, oh ini istrinya toh. Ya kan? Nah jadi Bapak Saudara, seperti yang kemarin telah dibagikan juga kertas doa. Dan nanti kalau sudah dibawa, nanti dikasih ke panitia acara, dikumpulkan. Lalu kemudian nanti saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua setiap hari.
Makanya kertas doa yang kemarin dibagikan nanti ditulis. Setiap hari saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Saya sudah berjanji 10 kertas doa setiap hari saya doakan. Dan sudah selesai diulang lagi. Dan jikalau sudah dijawab oleh Tuhan, bisa konfirmasi ke kami supaya kita tidak mendoakan lagi. Ya, jadi jangan berat hati. Kalau sudah dijawab, berarti ada ucapan syukur ini. Enggak. Ya, ucapan syukur sama Tuhan aja. Ya, jadi kita akan berdoa bersama-sama sambil bergandengan tangan. Bapak Saudara untuk dan kita akhiri juga nanti. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk keluarga besar yang boleh Tuhan berkati. Gereja Baptis Indonesia Palembang. Dan terima kasih untuk setiap keluarga kecil yang boleh Tuhan berkati. Boleh berdiri bersama-sama hari ini. Boleh bergandengan tangan bersama-sama hari ini. Bahwa kalau kami boleh ada dalam ruangan ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semua oleh karena kasih setiamu kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah boleh membawa kami sampai hari ini. Melewati tahun 2023. Penuh dengan tantangan, banyak pergumulan. Tetapi kami juga menyaksikan bahwa banyak anugerah melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus pada pagi hari ini, setiap keluarga, suami, istri, anak-anak bergandengan tangan bersama, bahkan seluruh keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Palembang boleh bersatu hati bergandengan tangan bersama untuk boleh melangkah bersama menjalani tahun 2024 ini bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa setiap kami adalah satu tubuh Kristus. Dan biarlah Tuhan momen ini ketika kami saling bergandengan tangan bersama. Kami harus saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Saling memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Tidak justru mencari kelemahan. Bukan justru kami mencari kekurangan. Tetapi kami saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap keluarga di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan yang belum terselesaikan di tahun 2023, kami terus berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan di tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan boleh terus berkenan, boleh menolong dan memberkati. Berikan terus kesabaran bagi kami seperti Kaleb ya Tuhan. 45 tahun dia menunggu dan menanti jawaban daripada Tuhan. Tuhan tolong kami, setiap keluarga. Biarlah kami Tuhan, kami memulainya di dalam Tuhan. Sebagai kepala keluarga, kami benar-benar berfungsi menjadi imam dalam keluarga. Sebagai ibu rumah tangga, kami benar-benar berfungsi sebagai penolong, sebagai tiang doa di dalam keluarga. Kami sebagai anak-anak dalam keluarga, kami juga benar-benar berfungsi. Kami menghormati, kami menghargai orang tua kami di dalam Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah di tahun 2024 ini, setiap keluarga boleh menjalani keluarganya di dalam Tuhan. Menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, toko kami, studio kami, bengkel kami, warung kami, segala sesuatu usaha kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Usaha ada pada kami, tetapi berkat-Mu lah yang menjadikannya berhasil. Berkat-Mu lah yang menjadikannya menjadi sukses. Dan pada akhirnya Tuhan kami terus berdoa. Memohon berkat kesehatan untuk setiap keluarga anak-anak-Mu. Berkat damai sejahtera. Berkat sukacita. Engkau terus limpahkan di dalam setiap keluarga anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sehingga boleh dapat menjalani ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Dan jikalau kami nanti akan pulang,
Kami terus memohon berkat daripada-Mu, agar kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2024, jalani dengan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nggak nyapa. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Kusongsong Tahun Baru. Ya. Sambil bersalam-salaman. Ya, sambil bersalam-salaman kita songsong tahun baru di dalam Tuhan. Bait satu saja. Kusongsong tahun baru dengan permohonan agar sepanjang tahun ku dipimpin Tuhan. Semoga ku alami tahun kemajuan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan, tahun yang membuktikan, tahun yang membuktikan perlindungan Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.